Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Putri Amanda dengan NIM 09031182328019 dari kelas Tidak 3C jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang implementasi Supervised Learning KNN dan Unsupervised Learning kami dengan menggunakan data driver dataset. Nah, di sini selanjutnya proses saya mendapatkan data tersebut yaitu saya mendapatkan data ini dari Kaggle. Alasan saya memiliki data ini yaitu karena dataset ini cukup sederhana namun tetap representatif untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran machine learning seperti klasifikasi dengan algoritma KNN dan pengelompokan clustering dengan algoritma K-means. Nah, yang dimana dataset ini juga mencakup data numerik seperti age, experience year, average rating, dan data kategorikal seperti VE. Sehingga hal ini bisa diubah menjadi numerik dengan menggunakan prosesnya seperti menggunakan one-hot encoding. Nah, hal ini juga penting untuk menunjukkan proses pembersihan dan pengolahan data sebelum algoritma diterapkan. Selanjutnya yaitu metode machine learning menggunakan supervised learning KNN, yang dimana KNN ini adalah algoritma pembelajaran mesin atau ML sederhana yang diawasi yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi dan juga sering digunakan dalam imputasi nilai yang hilang. Nah, ini adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan. Untuk klarifikasi, suara mayoritasnya digunakan untuk menentukan kelas mana yang akan dimasuki oleh observasi baru. Nah, nilai K yang lebih besar seringkali lebih kuat terhadap outlier dan menghasilkan batas keputusan yang lebih stabil daripada nilai yang sangat kecil. Seperti misalnya nilai K adalah 3 akan lebih baik daripada nilai K adalah 1, yang mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada metode machine learning menggunakan unsupervised learning K-means. K-means adalah metode pembelajaran tanpa penguasaan untuk mengelompokkan titik data. Algoritma ini membagi titik data secara berulang kepada cluster dengan minimalkan varian di setiap clusternya. Nah, setiap titik data ini ditetapkan secara acak ke salah satu dari K clusternya. Kemudian menghitung anchor-nya atau secara fungsional merupakan pusat setiap cluster dan menetapkan kembali setiap titik data ke cluster dengan anchor terdekat. Lalu mengulangi proses ini hingga menetapkan cluster untuk setiap titik data tidak lagi berubah. Nah, selanjutnya yaitu contoh unsupervised learning K-means. Jadi, yang pertama ini di sini saya menggunakan data driver data dengan cara data td titik read underscore CSV, lalu menambahkan datanya. Kemudian menampilkan datanya dengan cara print data titik read. Nah, dikarenakan pada data ini masih ada menggunakan kategori, nah dengan merubahnya itu di sini saya menggunakan one hot encoding for kategori variable. Jadi pada kategori ini nanti dirubah menjadi numerik. Nah, di sini ada hasilnya. Selanjutnya yaitu CSS, yaitu Return Cluster Sum of Square, yang di mana metrik ini yaitu untuk mengukur tolak jarak kuadrat dari setiap titik data ke central clusternya. Selanjutnya yaitu for I in rank 1,11, yang di mana itu tuh untuk melakukan iterasi untuk mencoba jumlah cluster mulai dari 1 hingga 10. Selanjutnya yaitu untuk K-means sama dengan K-means, and cluster sama dengan I atau random state sama dengan 42, yaitu untuk membuat model K-means dengan jumlah clusternya sebanyak I. Sedangkan random state sama dengan 42 itu yaitu digunakan untuk memastikan hasilnya konsisten jika kode dijalankan ulang. Nah, selanjutnya yaitu ada plot hasil algo method, di mana plot figur size 8.5 itu yaitu untuk membuat kanvas
grafik dengan ukuran 8x5 atau lebar kali tingginya. Nah, sedangkan untuk method elbow ini yaitu untuk judulnya. Selanjutnya itu hasil metode elbow. Uh, Selanjutnya yaitu ada optimal clustering, yang dimana di sini saya menggunakan dua. Clustering ini yaitu untuk mengembalikan label clustering setiap data poinnya yaitu atau hasil clusterasinya. Lalu label ini kemudian ditambahkan ke data frame df encode dalam kolom baru yang bernama yaitu cluster. Nah, selanjutnya yaitu flat scatter atau df underscore encode ilog titik 0 ini yaitu digunakan sebagai sumbu X-nya. Sedangkan yang satu ini digunakan untuk sumbu Y. Dan selanjutnya yang C sama dengan encode cluster ini yaitu untuk memberikan warna pada titik berdasarkan label clusternya. Seperti pada gambar ini adalah hasil output dari clusternya. Selanjutnya yaitu ada Superpop Learning KNN. Dari mana di sini saya juga menggunakan data driver. Nah, selanjutnya yaitu informasi dataset ini. Nah, informasi dataset ini yaitu digunakan untuk mengetahui apakah ada data yang bernilai nol. Sedangkan di sini semuanya nilai yang saya gunakan yaitu not null. Nah, selanjutnya yaitu ada dataset. Dataset ini yaitu untuk menampilkan seberapa banyak baris atau kolom yang ada di dalam data tersebut. Nah, yang ada di dalam data ini terdapat 100 baris dan 5 kolom. Nah, selanjutnya yaitu ada data descript, yaitu ada experience dan lain-lain. Selanjutnya juga yaitu untuk print atau data is null ini digunakan untuk mengetahui apakah ada tabel yang kosong atau tidak. Ya di mana pada kolom X ini ternyata tidak ada kolom yang kosong. Pada city, experience years, experience rating, dan active status, semuanya tidak ada kolom yang kosong. Nah, selanjutnya yaitu ada X sama dengan data drop atau kolom aktif status, yang di mana yaitu data drop ini untuk menghapus kolom aktif dari dataset untuk mendapatkan fitur atau variable input dan menyimpannya ke dalam X. Sedangkan Y sama dengan data aktif status ini yaitu untuk menyimpankan kolom aktif status sebagai target atau variable inputnya ke dalam Y. Selanjutnya yaitu ada standarisasi fitur numerik, yang di mana X sama dengan color titik fin underscore transform ini yaitu untuk menghitung rata-rata dan standar defisi dari data. Sedangkan transform itu yaitu menggunakan nilai-nilai tersebut untuk menstandarisasi datanya. Sehingga hasil X yaitu dari versi standarisasi fitur yang telah di-encoding. Selanjutnya yaitu ada K, yang dimana di sini saya menggunakan K sama dengan 3. Jadi K itu digunakan untuk menentukan jumlah tetangga atau next bound yang digunakan dalam model KNN. Terus selanjutnya yaitu ada prediksi pada data uji Y underscore flat sama dengan KNN prediksi X underscore test. Dan selanjutnya yaitu ada akurasi. Akurasi ini yaitu untuk menghitung akurasi model dengan membanding label prediksi Y prediksi dengan label sebenarnya atau Y test ini. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi model dan akurasi. Di sini dihasilkan akurasinya yaitu 0,53, yang dimana yaitu ada processing, result, F1 score, dan support. Nah, pada classification 0 ini, yaitu terdapat precision-nya 0,59, resultnya 0,72, F1 score-nya 0,65, dan support-nya 18. Sedangkan pada classification yang
ke 1 yaitu terdapat precision 0,38, rekalnya 0,25, F1 skornya 0,30, dan sedangkan supportnya 12. Nah, untuk rata-rata akuarinya yaitu 0,53, yang dimana Mycroft Effect ini yaitu rata-rata metrik antar kelasnya, yang dimana precisionnya yaitu terdapat 0,48, letalnya 0,49, dan F1 skornya 0,47, dan supportnya 30. Nah, selanjutnya yang terakhir ada wake take effects, yang dimana yaitu rata-rata yang berbobot berdasarkan supportnya, yang memiliki precisionnya 0,50, letalnya 0,53, dan F1 skornya 0,51, dan supportnya 30. Ini yaitu hasil output KNN. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.